Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan luar biasa karena kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, adalah baik bagi kita untuk selalu memperhatikan firman Tuhan, menggali kebenaran firman Tuhan, karena sesungguhnya firman Tuhan, Alkitab yang saudara miliki, itu semua berisikan petunjuk daripada Allah tentang bagaimana saudara dan saya memiliki hidup yang berkemenangan, bagaimana saudara dan saya dapat tetap setia mengiring Tuhan Yesus. Oleh karena itu, di hari yang luar biasa ini, di hari Paskah tahun 2020 ini, kita akan sama-sama menggali kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan apa pesan Tuhan bagi saudara dan saya, khususnya di tengah pandemi virus corona ini. Namun sebelum kita menggali lebih dalam, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih karunia, terima kasih untuk kesetiaan dan kemurahan Tuhan yang melimpah dalam hidup kami, hingga pada hari ini kami boleh kembali merayakan Hari Raya Paskah. Kami percaya Tuhan, di tengah situasi yang sulit saat ini, penyertaan Tuhan selalu ada atas hidup kami. Karena kami yakin bahwa di balik semuanya ini pasti ada maksud, ada rancangan Tuhan yang baik untuk kami semua. Oleh karena itu Tuhan, kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk mengerti akan rancangan Tuhan, untuk mengerti akan janji Tuhan, sehingga lewat pengertian itu akan menumbuhkan iman kami, menguatkan roh kami untuk tetap setia, tetap mengiring Tuhan Yesus, tetap berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sebagaimana kita telah dengar hingga hari ini, virus COVID-19 telah menyebar. Bukan hanya menyebar saja, namun juga virus COVID-19 ini telah menebar ketakutan, telah menebar kecemasan di berbagai kalangan manusia. Entah dia orang kaya ataupun tidak, semuanya saat ini sedang mengalami kecemasan. Karena apa? Karena diperkirakan setelah pandemi virus corona ini akan datang krisis politik, krisis ekonomi, krisis keamanan dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya perhatikan beberapa hari terakhir ini ada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bahwa pandemi virus corona adalah sebuah hukuman daripada Allah. Namun ada juga hamba Tuhan yang mengatakan pandemi virus corona ini sebagai sebuah pencobaan atau ujian. Bagi saya entah itu hukuman ataupun itu pencobaan, keduanya sebenarnya adalah ibarat kedua ujung yang berbeda dari seekor ular. Yang satu menunjuk kepada kepala, yang satu menunjuk kepada ekor. Yang manapun itu tetap saja bagian daripada ular. Jika kita tidak menyikapinya dengan benar, maka kita akan bisa digigit, kita akan bisa binasa. Oleh karena itu penting bagi kita tuh untuk selalu menggali apa maksud Tuhan, apa mau Tuhan, supaya kita bisa mengatasi setiap badai persoalan termasuk pandemi virus corona ini dengan benar. Saya percaya terlalu mudah bagi Tuhan untuk mengangkat virus COVID-19 dari muka bumi ini. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk turun tangan memperbaiki setiap krisis-krisis yang ada. Oleh karena itu, sebenarnya apa maksud Tuhan? Apa yang harus saudara dan saya kerjakan? Pada khotbah saya sebelumnya, saya pernah membahas tentang seorang perempuan Kanaan yang percaya. Perempuan Kanaan ini memiliki pergumulan di mana putrinya mengalami penderitaan, kerasukan setan, dan sangat menderita. Ketika dia datang kepada Tuhan, kita tahu dalam Matius pasal yang ke-15, Tuhan Yesus tidak langsung serta-merta menjawab doanya. Melainkan dia membawa perempuan ini ke dalam berbagai tahapan. Tujuannya adalah bukan hanya agar doanya terkabul, tetapi iman daripada perempuan Kanaan ini pun tumbuh. Pada bagian awal ketika pertama kali perempuan Kanaan ini berseru kepada Tuhan Yesus, yang dilakukan Tuhan Yesus apa?
Tuhan tidak menjawab. Bukan Tuhan tidak mendengar, tetapi Tuhan tidak menjawab. Namun perempuan Kanaan ini tidak menyerah. Perempuan Kanaan ini terus datang kepada Tuhan, mendekat dan menyembah. Sekalipun sudah bersikap demikian, namun jawaban yang dia dapatkan dari Tuhan Yesus tetaplah tidak sesuai dengan harapannya. Bahkan hingga kali yang ketiga, ketika perempuan Kanaan ini terus berseru memohon kepada Tuhan, Tuhan membawa dia sampai pada titik di mana dia harus direndahkan. Bahkan Alkitab mengatakan Yesus menyamakan perempuan Kanaan ini dengan istilah anjing. Sampai 3 kali. Bagi orang Yahudi, angka 3 merupakan angka sakral. Angka 3 merupakan angka yang tertinggi. Dengan kata lain, dari kisah itu, perempuan ini mengalami pembentukan yang terus-menerus sampai pada titik di mana akhirnya Tuhan tahu bahwa iman dan pengharapan perempuan ini tetap teguh sekalipun pada saat-saat awal dia tidak menerima jawaban. Pada saat-saat awal harapan yang dia ingin dapatkan dari Tuhan Yesus tidak dia terima. Bahkan akhirnya dirinya harus direndahkan. Dia tetap setia, dia tetap mendekat kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan mau. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kesulitan, Tuhan sedang mau melihat di mana pengharapan kita, di mana iman kita. Ketika seakan-akan doa kita belum dijawab Tuhan, bukan Tuhan tidak mendengar, tetapi Dia sedang melihat di mana pengharapan kita, di mana iman kita. Oleh karena itu di hari Paskah ini, atas kasih karunia Tuhan kita boleh merayakannya kembali. Pasti ada maksud Tuhan bagi saudara dan saya. Pasti ada pesan daripada Tuhan bagi saudara dan saya. Untuk dapat memahaminya lebih jauh, mari saya mengundang kita semua untuk membaca Alkitab kita yang terambil dari surat 1 Petrus pasal yang pertama, ayat ketiga sampai ayat yang ketujuh. Saya ulangi, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ketujuh. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pengharapan, Iman, dan Kasih. Saya mulai ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekilas tentang surat 1 Petrus. Surat 1 Petrus ditulis oleh Rasul Petrus kepada jemaat yang tinggal di 5 daerah, yaitu di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, sebagaimana yang tertulis pada ayatnya yang pertama. Mengapa Rasul Petrus perlu menuliskan surat-surat ini? Tujuannya ialah karena pada saat itu orang-orang Kristen mengalami tekanan, mengalami pencobaan yang luar biasa. Mereka menghadapi masalah ataupun tekanan dari orang-orang Romawi, dari luar. Namun di sisi lain mereka juga menghadapi tekanan sosial dari masyarakat sekitar, bahkan dari keluarganya sendiri.
Karena apa? Karena di dalam keluarganya masih ada orang-orang yang belum percaya. Masih ada orang-orang yang belum menerima Tuhan Yesus. Masih ada orang-orang yang hidup dengan adat istiadatnya. Jadi mereka berada di tengah-tengah situasi yang sulit sekali. Seakan-akan ke kiri salah, ke kanan salah. Maju kena, mundur kena. Sebagaimana yang dikatakan di ayat yang ke-6, bahwa mereka saat itu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kalau dikatakan berbagai-bagai pencobaan, artinya bukan hanya satu pencobaan, tetapi ada banyak. Kurang lebih situasinya sama seperti kita saat ini. Kita pun saat ini sedang menghadapi berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai masalah. Bukan hanya sekedar pandemi virus corona, tetapi juga mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang mengalami krisis ekonomi ataupun krisis kesehatan, sedang menghadapi sakit penyakit, sedang menghadapi tantangan-tantangan yang lain di dalam kehidupan ini. Lewat firman Tuhan pada sore hari ini, Rasul Petrus hendak mengingatkan kepada jemaat di 5 daerah, di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, juga kepada kita yang hidup pada zaman sekarang, di zaman akhir ini. Petrus hendak mengingatkan, jangan lupa sekalipun kita berada di tengah pencobaan, kasih karunia Allah senantiasa melimpah. Kasih karunia Allah tetap ada di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saya memberikan tema khotbah pada kesempatan kali ini, yaitu kasih karunia di tengah pandemi corona. Sekali lagi, tema khotbah kali ini adalah kasih karunia di tengah pandemi corona. Kasih karunia apa yang bisa kita terima, yang dapat kita rasakan ketika situasi yang begitu menekan, ketika ada begitu banyak kekhawatiran, kecemasan. Lewat firman Tuhan pada kesempatan ini, Rasul Petrus mengingatkan bahwa saudara dan saya telah dibangkitkan sebagai manusia yang baru. Lewat kebangkitan Kristus yang kita rayakan pada hari ini, Allah hendak mengingatkan kita bahwa saudara dan saya bukan lagi manusia yang lama. Manusia yang lama adalah sama seperti manusia-manusia dunia lainnya, yang hatinya, sukacitanya dipengaruhi oleh keadaan, dipengaruhi oleh situasi yang terjadi. Tetapi sebagai manusia yang baru, hendaklah sukacita kita tetap melimpah di dalam Tuhan. Sekalipun kita mungkin masih menghadapi pergumulan. Oleh karena itu di ayat yang ketiga diawali dengan kata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. Kalau ada orang mengatakan terpujilah, sudah pasti orang itu adalah orang yang hatinya dipenuhi dengan sukacita. Mengapa bisa dipenuhi dengan sukacita? Karena mereka tahu mereka bukan lagi manusia yang lama. Karena mereka tahu sukacita mereka sekarang ada di dalam Tuhan. Karena mereka tahu kebangkitan Yesus telah menjadikan mereka sebagai manusia yang baru. Kebangkitan Yesus memberikan kepada mereka satu jaminan kemenangan yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, lewat baca firman Tuhan ini, kita akan melihat ada 3 kasih karunia Allah. Tuhan hendak mengingatkan saudara dan saya akan 3 kasih karunia Allah ini yang saudara dan saya terima lewat kebangkitan Kristus. Apa saja itu Bapak dan Ibu? Perhatikan di ayat yang ketiga, kalimat yang terakhir. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kebangkitan Kristus membawa kepada saudara dan saya menuju kepada hidup yang penuh pengharapan. Dalam Alkitab bahasa Inggris NIV, kata penuh pengharapan
diterjemahkan menjadi into a living hope, pengharapan yang hidup. Kebangkitan Tuhan Yesus bukan hanya menunjukkan bahwa dia berkuasa atas maut, tetapi kebangkitan Kristus juga menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa Allah mampu melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang besar, hal-hal yang menurut manusia tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah pengharapan yang abadi, itulah pengharapan yang hidup. Itulah kasih karunia Allah kepada saudara dan saya. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi banyak pergumulan, sedang menghadapi masalah, dan seakan-akan saudara tidak bisa melihat lagi jalan keluar. Saudara tidak bisa melihat lagi sinar harapan itu. Namun biarlah lewat peristiwa Paskah kali ini, saudara dan saya kembali diingatkan bahwa saudara dan saya memiliki pengharapan yang hidup. Pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Selama ada Tuhan Yesus, pasti masih ada jalan keluar. Dia adalah Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati. Dia Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Segala kuasa, bahkan firman Tuhan berkata, segala kuasa diberikan kepadanya. Taruhlah pengharapan saudara pada Kristus, karena pengharapan di dalam Dia tidak akan pernah sia-sia. Sebaliknya, jika saudara menaruh pengharapan pada hal yang lain, maka saudara akan kecewa. Sekalipun mungkin dia orang yang hebat. Lazarus adalah orang yang hebat. Dia pernah mati dan dia juga pernah mengalami kebangkitan. Namun yang berbeda dengan Tuhan Yesus ialah ketika Lazarus sudah dibangkitkan, dia tetap mengalami kematian tubuh. Sedangkan Tuhan Yesus tidak. Ketika dia bangkit, dia hidup dan dia dipermuliakan, hidup selama-lamanya bersama dengan Bapa di sorga. Karena dia hidup, maka ada hari esok. Mari Bapak dan Ibu, jangan kita kecil hati. Jangan kita patah harapan. Sekalipun seakan-akan semua jalan telah tertutup. Percayalah, masih ada jalan, masih ada harapan. Karena kita punya Tuhan Yesus yang hari ini, 2000 tahun yang lalu, dia telah bangkit dari mati. Dia telah melakukan hal-hal yang luar biasa. Maka percayalah, pengharapan kita kepadanya pasti tidak akan mengecewakan. Itu yang pertama, kasih karunia Allah yang diberikan pada saudara dan saya. Yang kedua, Bapak dan Ibu, sebagai ciptaan yang baru yang dibangkitkan di dalam Kristus, Allah hendak mengingatkan kepada kita akan kasih karunia yang luar biasa yang telah Allah siapkan, yang Allah telah simpan di dalam sorga untuk diberikan kepada saudara dan saya. Apa sajakah itu? Kita perhatikan di ayatnya yang keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, ayat yang keempat diterjemahkan demikian. Kita mengharap untuk memiliki berkat-berkat yang disediakan Allah bagi umatnya. Sekali lagi, berkat-berkat yang disediakan Allah bagi umatnya. Artinya berkat-berkat tersebut sudah ada, sudah Allah siapkan. Yaitu berkat-berkat yang disimpan Allah di sorga, sehingga tidak dapat rusak, tidak menjadi busuk ataupun luntur. Berkat-berkat apa yang Allah siapkan di dalam surga? Kenapa harus di dalam surga? Surga berbicara tentang kekekalan. Artinya berkat-berkat ini terus ada, terus menerus ada. Berkat-berkat apa sajakah itu, Bapak dan Ibu? Yang pertama adalah berkat dalam bentuk pemeliharaan Allah. Coba kita perhatikan di ayat yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Ternyata dari ayat ini kita mengerti. Oleh karena iman kita kepada Kristus, oleh karena kita telah dipersatukan di dalam Kristus lewat kematian dan kebangkitannya,
maka Allah menjanjikan pemeliharaan. Pemeliharaan Allah ini bersifat abadi. Pemeliharaan Allah ini bersifat kekal. Saya perlu bacakan di dalam tulisan Paulus dalam Roma pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-37 dikatakan demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, yang sedang terjadi, maupun yang akan datang, yang belum terjadi, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kasih Allah pada saudara dan saya. Tidak ada satu hal pun yang bisa mencegah pemeliharaan Allah atas saudara dan saya. Bahkan pandemi virus corona pun tidak akan bisa menjauhkan kasih Allah dari kita. Mengapa? Karena saudara dan saya telah dipersatukan di dalam Kristus. Karena saudara dan saya telah lahir baru, menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Bukankah Paulus pun mengatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara dan saya ciptaan yang baru. Hari Paskah ini adalah hari di mana saudara dan saya menjadi manusia yang baru. Dan sebagai manusia yang baru, saudara dan saya berhak atas pemeliharaan Allah. Oleh karena itu jangan engkau khawatir apapun situasi yang terjadi. Jangan engkau takut. Saudara tidak perlu menimbun banyak-banyak makanan. Percayalah akan janji Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Pandanglah ke atas di mana ada burung-burung pipit, atau pandanglah bunga bakung yang ada di taman. Mereka tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tetapi hidupnya Tuhan pelihara. Apalagi saudara dan saya yang telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, darah anak domba, darah anaknya yang tunggal. Maka Tuhan pasti akan memelihara, mencukupkan kebutuhan saudara. Itulah kasih karunia Allah yang kedua, bahwa di tengah virus pandemi corona ini, Tuhan mau saudara jangan khawatir, karena pemeliharaan Tuhan tetap ada bagi kita. Dan yang ketiga, berkat yang telah Allah sediakan, yang telah Allah simpan di dalam sorga untuk diberikan kepada saudara dan saya, adalah anugerah keselamatan. Kebangkitan Kristus memberikan jaminan kepada saudara dan saya, bukan hanya hidup berkemenangan selama di dunia, tetapi juga saudara dan saya akan dipermuliakan kelak pada waktunya di sorga. Kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga memastikan saudara dan saya mendapatkan tempat di sana. Oleh karena itu, apalagi yang kurang? Selama di dunia, Tuhan berikan kita pengharapan dan pemeliharaan. Dan ketika kita meninggal dunia, Dia menjamin keselamatan. Apalagi yang kurang di dalam Tuhan? Itulah keindahan hidup di dalam Kristus. Itulah kasih karunia, anugerah yang Allah berikan kepada anak-anaknya, khususnya lewat kebangkitan Tuhan Yesus yang kita peringati pada hari ini. Oleh karena itu, sebagai penutup Bapak dan Ibu, saudara terkasih, di akhir zaman memang situasi semakin sulit. Allah telah menetapkan demikian. Alkitab telah menulis di akhir zaman keadaan semakin sulit, orang semakin jahat. Oleh karena itu kita tidak perlu mendoakan tentang virus pandemi corona ataupun krisis ekonomi.
Kita tidak perlu meminta Tuhan untuk mengangkat itu semua, karena itu sama saja kita meminta Tuhan untuk menyangkal apa yang telah Dia rancangkan. Yang perlu saudara dan saya doakan, yang perlu saudara dan saya lakukan, ialah agar iman pengharapan kita tetap teguh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, sekalipun ada pandemi virus corona atau virus COVID-19, COVID-20, 21, 22, sampai 50, kalau iman dan pengharapan kita tetap teguh di dalam Tuhan, kita tidak akan hilang pengharapan. Yang kedua, mari kita selalu lewat kebangkitan Kristus ini, mari kita selalu mengingat bahwa sesungguhnya pemeliharaan Tuhan itu selalu ada. Itu menjadi bagian kita. Pemeliharaan Allah ada di dalam kita. Jangan saudara khawatir, jangan saudara ketakutan, jangan saudara hidup dalam kecemasan. Tuhan tidak mau saudara hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Tetapi yang Dia mau saudara hidup berkemenangan. Bukankah kita berkata bahwa Dia telah menganugerahi roh, bukan roh ketakutan. Bukan roh ketakutan yang Dia berikan. Mari kita berdiri teguh. Mari kita percaya Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti akan mencukupkan kebutuhan kita. Dan yang terakhir, lewat kebangkitan Kristus, kita diingatkan bahwa saudara dan saya telah diberikan satu anugerah yang luar biasa, yaitu anugerah keselamatan yang abadi bersama Dia di dalam surga. Mari kita setia mengiring Tuhan Yesus. Karena ketika kita mengakhiri pertandingan kita di dunia ini, jika saudara dan saya tetap teguh, maka saudara dan saya akan menerima upah. Maka saudara dan saya akan dipermuliakan bersama dengan Dia di surga. Percayalah, berbagai masalah pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita bukanlah untuk menghancurkan kita. Dia bukan Allah yang senang menghancurkan hidup anak-anaknya. Dia bukan Allah yang senang melihat orang-orang atau manusia ciptaannya mengalami kesengsaraan. Dia bukan Allah yang seperti itu. Tetapi Dia izinkan masalah, Dia izinkan pencobaan. Tujuannya hanya satu, sebagaimana dalam bacaan kita di ayat yang ke-7. Untuk menguji kemurnian iman kita. Itu saja. Jadi mari Bapak dan Ibu, lewat Paskah tahun 2020 ini, di tengah-tengah pandemi virus corona ini, kita tidak mengeluh, tetapi kita tetap bersukacita. Mengapa kita harus bersukacita? Karena kita punya pengharapan di dalam Kristus. Kita punya pemeliharaan di dalam Allah. Dan kita punya keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Sungguh, kebangkitan Kristus telah menjamah hidup kita semua. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan ini dengan satu pujian. Haleluya Bapak. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi
sweet and makes me whole. Haleluya. Haleluya Tuhan Untuk Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya, Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami terima di hari Paskah ini. Biarlah firman Tuhan yang kami telah terima boleh meneguhkan iman kami, menguatkan roh kami, mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah manusia yang baru. Sehingga apapun situasi yang terjadi, pengharapan kami tetap teguh di dalam Tuhan. Karena kami percaya ada pemeliharaan Tuhan, ada janji keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Tolong kami Allah Roh Kudus, agar kami tetap setia mengiring Tuhan Yesus, tetap mendekat kepadamu apapun keadaan yang terjadi pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa. Terpujilah namamu. Haleluya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, kekuatan serta penghiburan daripada Allah Roh Kudus akan beserta dengan kita mulai malam hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di hari Paskah ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Paskah tahun 2020. Percayalah, kasih karunia Tuhan tetap melimpah di dalam kehidupan kita. Percayalah, kasih setianya tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya. Amin.